Presidensi G20 Indonesia turut membahas kepentingan pekerja perempuan, termasuk isu soal gaji yang dibedakan berdasarkan gender. Untuk itulah Indonesia sebagai presidensi G20 mengangkat isu Women 20 atau W20 secara konstruktif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, presidensi G20 Indonesia turut membahas kepentingan pekerja perempuan, termasuk isu soal gaji yang dibedakan berdasarkan gender. Dalam pandangan Sri Mulyani, gaji perempuan biasanya sekitar 30% lebih rendah dibanding laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan Indonesia menjadi presidensi G20, maka pemerintah memutuskan untuk mengangkat isu Women 20 atau W20 secara konstruktif. Ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan serta kompetensi yang baik. Perempuan itu kalau melakukan sesuatu dan menghasilkan bagus, itu apresiasinya, oh how cute. How cute. Tapi dibayarnya tadi 30% lebih rendah dari laki-laki. Itu terjadi fenomena di seluruh dunia. Jadi kalau perempuan melakukan sesuatu karena gendernya, dia dianggap itu adalah suatu pekerjaan yang cute, socially, oh dia caring, ya udah dikasih seadanya, seadanya katanya. Kalau laki-laki langsung dihitung, cost structure-nya, marginnya berapa, dan dia mendapatkan profit, wah dia entrepreneurship-nya dia, maka dia dikasihlah bonus, gaji, whatever, yang jelas pasti lebih tinggi. Kalau perempuan langsung didiskon. Dalam konteks ini, makanya waktu Indonesia sebagai presidensi G20 dan kita mengangkat isu Women 20 secara konstruktif, secara benar-benar menunjukkan kemampuan kompetensi perempuan, ini merupakan angin segar yang baik. Karena perempuan bukan minta dikasihani, dia melakukan suatu tapi harusnya ditreat secara adil. Diakui Sri Mulyani, kaum perempuan pekerja memang terkenal tangguh. Contoh nyatanya adalah ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia, perempuan yang paling banyak terkena imbas. Namun di sisi lain, pekerja di bidang kesehatan, termasuk perawat misalnya, banyak didominasi oleh perempuan di seluruh dunia. Dan merekalah yang menjadi tulang punggung keberhasilan dunia melewati badai pandemi COVID-19. Tim TV One mengabarkan. Saat ini di dunia terjadi peningkatan penggunaan teknologi digital yang sangat tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, pemerintah Indonesia mendorong tata kelola data dalam kaitannya dengan penggunaan aliran data lintas batas antar negara. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat global memangkas pergerakannya telah mendorong peningkatan penggunaan teknologi digital dengan signifikan. Hal tersebut tentu saja memicu peningkatan trafik dan konsumsi data global secara signifikan. Bahkan data telah menjadi katalis vital bagi inovasi dan dasar ekspansi bisnis di era digital. Dalam KTT G20, pemerintah Indonesia mendorong adanya tata kelola data yang lebih baik. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan aliran data lintas batas antar negara, serta bebasnya data mengalir kemanapun. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia. Pemerintah Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow atau aliran data lintas batas dan data free flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. Meski data bisa mengalir bebas, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat. Dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik.
Pemerintah Indonesia mendukung penekanan transfer data lintas negara sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. Secara keseluruhan, ada 4 prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust. Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyimpanan data. Kedua, setiap negara harus mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum. Ketiga, negara harus bertanggung jawab menghentikan aliran data yang melanggar hukum. Dan keempat, semua negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital. Mengingat pentingnya pengelolaan data di era saat ini, dimasukkanlah pembahasan tentang data pada isu prioritas dalam Digital Economy Working Group di bawah presidensi G20 Indonesia tahun ini. Tim TV One mengabarkan.